di tengah terik padang pasir Badar. Dengan pasukan yang jauh lebih kecil dan persenjataan seadanya, kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Quraisy yang 3 kali lipat lebih besar. Siapa sangka, dalam bulan suci Ramadan, sejarah Islam akan mencatat salah satu kemenangan paling gemilang yang mengubah jalannya peradaban. Perang Badar adalah salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah 624 Masehi. Pertempuran ini bukan sekadar konfrontasi militer antara pasukan Muslim dan kaum Quraisy Makkah, tetapi juga titik balik dalam perjalanan dakwah Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, hubungan mereka dengan kaum Quraisy Makkah semakin tegang. Kaum Quraisy masih merasa memiliki kendali atas umat Islam dan ingin menghancurkan mereka sebelum kekuatan Muslim semakin besar. Salah satu pemicu Perang Badar adalah keberangkatan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam menuju Makkah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekitar 313 pasukan Muslim berencana menghadang kafilah ini sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap kaum Quraisy yang telah lama menindas kaum Muslim. Namun, Abu Sufyan yang menyadari ancaman ini mengubah rute perjalanannya dan mengirim utusan ke Makkah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy segera merespons dengan mengerahkan pasukan besar sekitar 1.000 orang. Lengkap dengan perlengkapan perang yang jauh lebih unggul dibandingkan pasukan Muslim. Mereka berangkat menuju sumur-sumur di Badar, sebuah daerah strategis antara Mekah dan Madinah. Pasukan Muslim berjumlah hanya 313 orang. Dengan perlengkapan yang sangat terbatas, sekitar 70 unta, dan hanya 2 ekor kuda. Sementara itu, pasukan Quraisy memiliki perlengkapan lengkap dengan ratusan kuda dan unta serta senjata yang lebih modern. Namun, keimanan dan strategi yang matang menjadi kunci kemenangan pasukan Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pertempuran dimulai, memohon pertolongan agar pasukan Muslim diberikan kemenangan meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Pada pagi hari 17 Ramadan, kedua pasukan bertemu di Medan Badar. Sebelum pertempuran besar dimulai, seperti tradisi Arab, dilakukan duel 1 lawan 1 antara para prajurit dari kedua belah pihak. Dari pihak Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah maju. Sedangkan dari pihak Muslim, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith maju ke medan laga. Dalam duel ini, pasukan Muslim berhasil mengalahkan lawan mereka. Setelah duel, pertempuran besar pun pecah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan Muslim dengan strategi yang brilian, menempatkan pasukan dalam formasi defensif, memanfaatkan medan pertempuran, beserta membangun semangat juang dengan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertempuran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuan berupa hujan yang menyegarkan pasukan Muslim dan memperkuat posisi mereka di tanah berpasir. Meskipun pasukan Quraisy jauh lebih besar, pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan gemilang. Banyak pemimpin Quraisy terbunuh dalam pertempuran ini, termasuk Abu Jahal, salah satu musuh terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, sekitar 70 tentara Quraisy tewas dan 70 lainnya ditawan. Di pihak Muslim,
Jumlah korban sangat sedikit, sekitar 14 orang syahid. Kemenangan ini tidak hanya mengejutkan kaum Quraisy tetapi juga seluruh Jazirah Arab. Kemenangan di Badar memiliki dampak besar bagi perkembangan Islam. Perang Badar membuktikan bahwa kekuatan kecil dengan iman yang kuat bisa mengalahkan musuh yang lebih besar. Kemenangan ini mengukuhkan otoritas Nabi Muhammad SAW di Madinah dan menjadikan Islam lebih dihormati. Sebaliknya di pihak kaum Quraisy, kekalahan ini mengguncang posisi Quraisy sebagai kekuatan dominan di Makkah dan Jazirah Arab. Banyak suku Arab mulai mempertimbangkan untuk bersekutu dengan Muslim setelah melihat kemenangan mereka. Perang Badar bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga menjadi simbol perjuangan keimanan, pengorbanan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang berjuang di jalannya. Hingga kini, peristiwa ini tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, terutama karena terjadi di bulan suci Ramadan. Perang Badar bukan sekadar pertempuran, tapi bukti nyata bahwa keimanan dan strategi bisa mengalahkan segala rintangan. Kisah heroik ini terus menginspirasi hingga hari ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang mengenal sejarah Islam yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya.